Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 83 Tidak seorang pun boleh berpikir untuk menindasku. Kau ingin pertarungan hidup dan mati. Gong Luyun tersenyum dingin. Aku ingin pertarungan hidup dan mati. Takut? Tanya Chu Feng. Takut? Apakah aku akan takut padamu? Haha, lucu sekali. Gong Luyun tertawa keras dan tawanya sangat keras. Seolah-olah dia mendengar hal terlucu di dunia dan kemudian dia berkata kepada orang banyak di belakangnya. Hari ini, aku akan bertarung hidup atau mati dengan orang ini. Setahun kemudian, di tempat yang sama, akan ada pertarungan lagi untuk menentukan pemenang atau pecundang. Jika dia bisa menangkis 3 seranganku, aku, Gong Luyun, akan menggorok leherku di sini tanpa mengeluh sedikit pun. Kata-kata Gong Luyun agresif, langsung, dan sangat arogan. Dapat dilihat bahwa dia dipenuhi dengan rasa percaya diri. Namun yang paling aneh adalah orang-orang menyetujui kepercayaan dirinya. Seolah-olah pada saat itu, mereka dapat melihat kematian Chu Feng yang menyedihkan di tempat ini 1 tahun kemudian. 1 tahun. Apa yang bisa dia lakukan dalam 1 tahun? Belum lagi Chu Feng masih di alam roh, tetapi bahkan jika dia berada di alam asal, dia tidak bisa memasuki alam mendalam dalam 1 tahun. Selain itu, Gong Luyun adalah jenius nomor 1 yang diakui publik di sekolah Azure Dragon. Dalam setahun, kekuatannya akan meningkat lebih banyak lagi. Jadi, semua orang merasa bahwa peluang kemenangan Chu Feng hampir nol. Tetapi, 1 tahun kemudian, jika kau tidak dapat menahan 3 seranganku, aku akan menghajarmu sampai mati dan tidak akan ada seorang pun yang dapat menyelamatkanmu. Gong Luyun menunjuk Chu Feng dan mengucapkan kata-kata itu dengan keras. Setelah mendengus dingin, dia segera pergi dan orang-orang yang datang bersama mereka juga tersenyum dingin sambil menatap Chu Feng sebelum mengejarnya. Chu Feng, maaf, ini salahku. Su Mei berjalan mendekati Chu Feng, melihat bekas darah di wajah Chu Feng, dia pun berteriak lagi menahan sakit di hatinya. Tidak apa-apa, ini hanya luka kecil jadi jangan menangis. Chu Feng menyeka air mata Su Mei dari wajahnya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Si Tuyu dan yang lainnya yang ada di dekatnya, tersenyum, lalu berkata, tidak perlu takut. Karena kita bukan lagi anggota Wings Alliance, kita tidak memiliki hubungan apapun di antara kita. Aku tidak akan menyebarkan masalah. Chu Feng, kita. Mendengar Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, wajah Si Tuyu dan yang lainnya berubah. Memang, mereka tidak berani mendekati Chu Feng. Memang, mereka takut Chu Feng akan menyebarkan masalah kepada mereka. Siapa yang menyuruhnya menyinggung murid nomor 1 Gong Luyun, kan? Heh, kau tak perlu menatapku dengan ketidaktulusan seperti itu. Aku tak berutang apapun padamu, dan kau tak berutang apapun padaku. Mulai sekarang, kita adalah orang asing. Chu Feng melambaikan tangannya ke arah Si Tuyu dan yang lainnya. Meskipun ada senyum di sudut mulutnya, tatapannya sangat dingin. Dia tidak membutuhkan teman palsu di sekitarnya. Melihat Chu Feng seperti itu, Si Tuyu tidak melakukan tindakan apapun. Setelah menatap Chu Feng dengan saksama, mereka pun pergi. Mereka harus memutuskan hubungan antara mereka dan Chu Feng atau bencana akan menimpa mereka. Teman kecil, dengan waktu 1 tahun, seberapa yakinkah kamu dalam mengalahkan Gong Luyun? Tepat pada saat itu, Tetua Li berbicara. Hehe, aku akan jujur. Aku yang sekarang bahkan tidak memiliki 10% kepercayaan diri. Chu Feng berbicara dengan jujur. Apa? Kamu bahkan tidak memiliki 10% kepercayaan diri namun kamu berani melakukan pertarungan hidup dan mati. Apakah kamu mencoba menjebakku? Tetua Li langsung meniup jenggotnya dan melotot. Heh, terima kasih atas bantuanmu tadi. Tapi, meskipun aku bahkan tidak memiliki kepercayaan diri 10% saat ini, setelah 1 tahun, aku pasti akan memiliki kepercayaan diri 100%. Chu Feng tersenyum dan berkata, anak kecil, dari mana datangnya semua kepercayaan diri itu? Penatua Li menyipitkan matanya dan menatap Chu Feng. Keyakinan saya datang dari tekanan. Setahun kemudian, jika saya tidak menang, saya akan mati. Oleh karena itu, saya harus menang. Chu Feng tersenyum lagi. Ah, anak muda zaman sekarang. Tetua Li tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengeluarkan gulungan kertas dari kosmos saknya, pergi ke depan papan pengumuman di alun-alun, membuka kertas itu dan menempelkannya di sana. Pada saat itu, banyak murid berkumpul di sana. Mereka ingin tahu apa hasil ujian Chu Feng dan yang lainnya. Namun, mereka paling ingin tahu apa bakat Chu Feng karena dia berani menantang Gong Luyun. Ketika hasil Chu Feng diunggah di papan, semua orang tercengang. Bakatnya tidak jelas. Apa maksudnya? Setelah sekian lama berada di zona inti, baru kali ini orang-orang melihat orang yang bakatnya tidak jelas. Dia tidak dapat mengaktifkan batu uji secara alami, bakatnya tidak jelas. Tampaknya mengetahui kecurigaan orang banyak, Penatua Li tersenyum dan menjelaskan. Apa?
Tidak bisa mengaktifkan batu uji. Bukankah itu berarti dia bahkan tidak punya bakat tingkat rendah? Sial, setelah melakukan semua itu, pada akhirnya dia hanya sampah. Semua orang terkejut tanpa henti. Tatapan mereka ke arah Chu Feng bahkan dipenuhi dengan lebih banyak penghinaan. Tetua Li tidak mengatakan apapun tentang pendapat orang banyak. Setelah memposting semua 12 gulungan kertas, dia melambaikan lengan bajunya dan berjalan ke istananya sendiri yang lama. Orang tua ini sungguh tidak sederhana. Chu Feng awalnya ingin pergi dan berterima kasih lagi padanya, tetapi setelah melihat Tetua Li yang bahkan tidak melihatnya, dia tidak pergi. Dia tahu bahwa Tetua Li punya rencana ketika dia menyelamatkannya, tetapi dia tidak tahu apa itu. Bahkan jika dia mengucapkan kata-kata terima kasih lagi, itu tidak akan berguna. Itu karena rasa terima kasih tidak boleh diucapkan dengan kata-kata. Itu harus diberikan dengan tindakan. Yang perlu dilakukan Chu Feng adalah mengalahkan Gong Luyun dalam 1 tahun. Itu adalah cara terbaik untuk berterima kasih padanya. Setidaknya, itu akan membuat orang tahu bahwa Penatua Li menyelamatkannya hari ini adalah tindakan yang benar. Dalam diskusi yang tak terhitung jumlahnya, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Chu Feng memegang token murid inti dan menuju ke kediamannya di zona inti. Dari awal hingga akhir, Su Mei selalu berada di sisinya. Dia tidak peduli dengan kata-kata orang lain dan dia hanya menatap Chu Feng dengan hati yang sakit. Itu benar-benar menghangatkan hati Chu Feng. Chu Feng, ini salahku karena telah menyusahkanmu. Tinggalkan sekolah naga biru dan pergilah ke keluargaku. Biarkan keluargaku melindungimu dan jangan berkelahi dengan Gong Luyun itu. Setelah memasuki istana, Su Mei segera berbicara. Apa maksudmu? Kau ingin aku menjadi kura-kura yang kepalanya terselip di dalam cangkangnya? Chu Feng agak tidak senang. Meskipun dia tahu bahwa Su Mei hanya memiliki niat baik untuknya, dia tetap merasa tidak nyaman. Kau tidak tahu latar belakang atau kekuatan Gong Luyun dan keluarganya. Itu tidak lebih kecil dari sekolah naga biru. Alasan mengapa dia datang ke sekolah naga biru untuk berkultivasi adalah untuk menjadi kepala sekolah naga biru dan menempati tempat ini. Jangan bicara tentang harapan kecilmu untuk menang atas dia 1 tahun kemudian. Bahkan jika kamu bisa menang, kamu tidak bisa membunuhnya. Jika kamu menang, keluarganya pasti akan membunuhmu. Singkatnya, kamu hampir tidak memiliki harapan untuk menang dalam pertempuran yang diatur ini. Dia dan keluarganya tidak akan memberimu harapan itu. Su Mei berkata dengan serius. Ho, kalau begitu, aku tidak hanya akan membunuhnya, aku juga akan memusnahkan keluarganya. Su Mei, aku tahu kau memikirkanku, tapi aku, Chu Feng, tidak pernah takut. Karena aku berani mengatur pertempuran hari ini, aku akan menepati janjiku. Bahkan jika orang yang akan mati adalah aku akan mengakuinya. Aku tidak takut mati, tetapi aku takut hidup pengecut. Karena Gong Luyun telah mempermalukanku seperti ini hari ini, aku akan membalas penghinaan itu 100 kali lipat. Kalau tidak, apa gunanya aku hidup? Apakah aku hidup di dunia ini untuk dipermalukan oleh orang lain? Tidak. Aku, Chu Feng, adalah orang yang tidak mudah diganggu. Tidak peduli siapapun orangnya, mereka seharusnya tidak berpikir untuk memukulku. Aku bisa menanggung penghinaan sesaat, tetapi aku tidak akan pernah menanggung penghinaan seumur hidup. Semua orang yang menindasku akan membayar harganya. Karena Gong Luyun berani menindasku, aku berani membunuhnya. Jika keluarganya berani menindasku, aku akan memusnahkan keluarganya. Jika semua orang di dunia berani menindasku, aku akan membantai semua orang di dunia. Kecuali aku mati, tidak seorang pun di seluruh dunia yang boleh berpikir untuk menindasku, Chu Feng.